semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Sebelumnya nama saya Afei, nama saya Eva, nama saya Domi, Nama saya Yusua. Nama saya Agus. selamat menyaksikan. Bye-bye. Kisah Santo Vincent Ferrer. Sejarah Santo Vincent Ferrer. Santo Vincentius Ferrer adalah seorang pahlawan iman yang mengagumkan. Ia dilahirkan di Valencia, Spanyol pada tahun 1350. Lalu ia wafat pada 5 April tahun 1419 di Prancis. Dan ia dikanonisasi pada 3 Juni 1455 oleh Paus Calixtus III. Ia memiliki devosi secara khusus kepada Santa Perawan Maria. Apabila orang berbicara tentang Bunda Maria, ia merasa sangat bahagia. Ketika berusia 17 tahun, Vincentius masuk Ordo Dominican. Ia seorang yang pandai dan berhasil dalam studinya. Vincentius juga seorang yang tampan, tetapi ia tidak pernah sombong ataupun tinggi hati atas semua kelebihan yang dimilikinya. Pada awal mulanya, Pater Vincentius mengajar di berbagai perguruan tinggi dan dikenal sebagai seorang pengajar yang cerdas serta berwibawa. Setelah beberapa waktu, ia beralih menjadi seorang pengkhotbah yang sangat terkenal di seluruh Spanyol dan Prancis. Selama 20 tahun, ia mewartakan Injil dengan penuh semangat. Walaupun pada masa itu belum ada mikrofon, suaranya yang lantang mampu terdengar hingga jauh dan menyentuh hati banyak orang. Banyak pendengarnya bertobat dan kembali kepada Tuhan, termasuk seorang rabi Yahudi terkenal bernama Paulus de Burgos, yang kemudian menjadi imam dan akhirnya diangkat sebagai uskup Cartagena di Spanyol. Santo Vincentius selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap khotbahnya. Ia rajin berdoa dan memohon dukungan doa dari orang lain agar pewartaannya berhasil. Ia sadar bahwa bukan kepandaiannya yang mengubah hati manusia, melainkan kuasa Tuhan sendiri. Suatu ketika, karena terlalu sibuk mempersiapkan khotbah untuk seorang bangsawan penting, ia lupa berdoa dan hasilnya tidak mengesankan. Namun saat bangsawan itu datang kembali di lain waktu, Vincentius yang kali ini berdoa dan menyerahkan segalanya kepada Tuhan, justru berhasil menyentuh hati sang bangsawan. Dari peristiwa itu, ia belajar bahwa dalam khotbah pertama dialah yang berbicara, tetapi dalam khotbah kedua Kristuslah yang bekerja melalui dirinya. Keutamaan Santo Vincent Ferrer. Santo Vincentius Ferrer dikenal karena kehidupan kesuciannya yang luar biasa, khotbahnya yang kuat dan penuh mujizat, serta perannya dalam membawa pertobatan massal dan memulihkan persatuan gereja selama skisma barat. Singkatnya, Santo Vincentius Ferrer adalah teladan iman, kerendahan hati, dan kasih yang hidup, yang didorong oleh semangat misionaris yang tak kenal lelah dan diwujudkan melalui kehidupan doa yang mendalam dan mujizat yang luar biasa. Keutamaan dan kontribusi utamanya meliputi pengkhotbah ulung dan misionaris. Ia menghabiskan 20 tahun berkeliling di Eropa, Spanyol, Prancis, Italia, Swiss, dan lain-lain, untuk berkhotbah tentang pertobatan dan penghakiman Tuhan. Khotbahnya menarik ribuan orang, seringkali di lapangan terbuka karena gereja tidak cukup menampung banyak umat. Lalu ada mukjizat yang luar biasa. Banyak mukjizat yang dikaitkan dengannya, baik selama hidupnya maupun setelah kematiannya. Ini termasuk menyembuhkan orang sakit, melipat gandakan makanan, menenangkan badai, dan bahkan membangkitkan sekitar 28 orang dari kematian. Lalu ada pertobatan massal. Melalui khotbahnya yang efektif dan karunia bahasa, orang dari berbagai bahasa dapat memahaminya. Ia membawa ribuan orang berdosa kembali ke iman, dan dikabarkan ia mengkonversi sekitar 25.000 orang Yahudi dan Moor. Meskipun pandai dan tampan, ia tidak pernah sombong. Kehidupannya ditandai oleh disiplin keras, termasuk berpuasa terus-menerus, tidur di lantai, dan bangun pada pukul 2 pagi untuk doa. Peran dalam akhiri Krisma Barat. Ia memainkan peran penting dalam penyelesaian
pemecahan besar di dalam gereja Katolik pada masanya, termasuk meyakinkan Raja Spanyol untuk menarik dukungannya dari salah satu anti-paus yang berkontribusi pada menyatukan kembali gereja. Kesetiaan pada kehendak Tuhan. Keutamaan yang paling menonjol adalah penyerahan total pada kehendak Tuhan yang kasih dalam kepada Allah serta mereka yang paling membutuhkannya.